Shalom, selamat malam, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang harus kita lakukan ya. Kita mempelajari kehidupan bangsa Israel dari Mesir, yang keluar dari Mesir menuju ke Tanah Perjanjian. Tapi ini ada hal-hal yang sebelum saya melanjutkan ke arah pembahasan tentang bangsa Mesir dan bangsa Israel, kita akan membahas dulu tentang apa yang menjadi inti hidup ini. Jadi kita bersatu dalam doa ya sebelum kita mulai. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sungguh teramat baik bagi hidup kami. Engkau memimpin kami, memelihara kami, menyelamatkan kami dari serangan roh-roh jahat, roh-roh kematian, roh dunia orang mati, roh santet, sihir, danung, tumbar, guna-guna, roh maut dan kerajaan maut, roh malaikat roh maut, roh penyakit apapun, termasuk roh COVID-19 pada apapun. Terima kasih Tuhan, Kau juga tadi tahu bahwa kami tadi, aku Isku Jimmy menjadi baik oleh anak-anakku Tuhan, tadi sedang makan ada roh-roh kiriman, roh bau bunga Tuhan. Kami ikat, patahkan, hancurkan kuasa dengan darah Allah dari Yesus Kristus Tuhan. Kami satu keluarga, aku Isku Jimmy menjadi baik oleh anak-anak kami, dibungkus oleh darah Allah dari Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, kami suatu keluarga, aku Isku dan anak-anakku jika dibungkus darah anak domba Allah dari Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa juga Bapak Ibu, saudara-saudara yang menyaksikan program ini juga dibungkus satu keluarga darah anak domba Allah dari Yesus Kristus Tuhan. Kami semua dibungkus dengan darah domba Allah dari Yesus Kristus Tuhan. Kami mohon Allah Roh Kudus sebagai Guru Agung kami untuk memberikan rema pada firman Tuhan pada malam hari ini. Berbicara Tuhan pada malam hari ini Tuhan, urapi hamba yang menyampaikan firman Tuhan, dan urapi anak-anakku Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan program ini, urapan dari tempat yang maha tinggi, dari tata kasih aruannya Allah, rahmat Tuhan melimpah-limpah, anugerah Tuhan melimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sekali, amin. Ya, sebelum kita memulai untuk bahasan tentang Mesir dan Israel, kita buka dulu di Roma 8 ayat 1-11. Roma 8 ayat 1-11, ini penting ya, hidup oleh roh. Roma 8 1-11. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Amin, haleluya. Jadi di sini kita ada fokus di hidup oleh roh. Hidup oleh roh. Jadi hidup oleh roh ini hidup oleh roh Allah. Ya. Pada waktu Tuhan Yesus Kristus naik ke surga ya, di Bukit Zaitun, Tuhan Yesus Kristus janji akan memberikan roh penolong, roh penghibur, roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu diberikan kepada kita. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Artinya Roh Kudus bertahta di dalam tubuh kita. Karena hidup kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Makanya kita harus memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Artinya tubuh kita ini sebenarnya daging, tapi keinginannya tidak ada. Daging tapi keinginannya keinginan roh. Saya ulangi lagi.
Ini simple. Tubuh kita terdiri dari daging ya, tapi tidak mau keinginan daging, maunya keinginan roh. Ya, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tapi tubuh mengikuti keinginan roh, jiwa juga mengikuti keinginan roh. Ya, roh kita itu bersama-sama dengan roh Allah. Ya, jadi menjadi satu. Ada amin, haleluya. Ya, karena kenapa menjadi satu? Karena Roh Kudus itu bertahta di atas bait Roh Kudus, di atas hati kita, bait Roh Kudus di dalam tubuh kita. Jadi di sini dibilang ayat pertama, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus Yesus, kita baca frase ini ya, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Berarti ada orang-orang yang bisa di dalam Kristus Yesus. Saya dan keluarga dan Bapak Ibu Saudara ada di dalam Yesus Kristus. Berarti kalau ada di dalam Yesus Kristus, yang nampak adalah Yesus Kristus. Tapi di dalam Yesus Kristus itu ada kita semua di situ. Artinya apa? Bahwa kita tidak ada penghukuman karena kita sudah di dalam Yesus Kristus. Dosa-dosa kita sudah disucikan, dikuduskan, dosa-dosa dan perbuatan jahat kita sudah ditebus kita ya. Tidak ada hukuman kekal, tidak ada hukuman maut tidak berkuasa atas kita, hukuman neraka tidak ada lagi. Kita sudah dipindahkan dari pintu gerbang maut ke dalam, pindah ke pintu gerbang Sion. Ya, itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, karena Dia mau firman ini jadi pada kita. Ada amin haleluya ya. Berarti kalau kita di dalam Kristus Yesus tidak ada penghukuman. Tapi kita nggak boleh main-main. Kalau tidak ada penghukuman, kita harus hidup sejalan dengan perintah-perintah dan ketetapan-ketetapannya. Ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, roh yang memberi hidup, Roh Kudus, roh yang memberi hidup. Jadi roh itu kehidupan. Telah memerdekakan kamu ini, kita dalam Kristus. Tuh, dalam Kristus lagi. Jadi kalau kita dimerdekakan tuh dalam Kristus. Kalau kita nggak dalam Kristus tidak merdeka. Betul tidak? Ya. Kenapa kita bisa merdeka? Kita bersyukur karena kita dalam Kristus. Ya. Kita mau dalam Kristus, artinya kita benar-benar di dalam tubuh Kristus, di dalam pribadi Kristus. Ya. Kalau kita di dalam pribadi Kristus, roh itu memberi hidup, memerdekakan kita. Ya, karena sumber kehidupan adalah dari Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus. Makanya kalau kita makan perjamuan kudus, yang tubuh dan darah Kristus, bukan lambang ya. Perjamuan kudus itu bukan lambang, tapi benar-benar tubuh Kristus dan darah Kristus. Makanya Alkitab mengatakan bahwa tubuhku itu adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar minuman. Kalau dia benar-benar, berarti makanan duniawi ini sifatnya sementara. Makanan yang kekal itu adalah makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus. Karena Tuhan Yesus bilang begitu, maka tubuhku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Dan kita harus setiap hari mengambil bagian makan tubuh Kristus dan minum darah Yesus Kristus, karena itu benar-benar makanan dan minuman. Ya, itulah nutrisi tubuh jiwa roh kita. Ya, walaupun kita masih daging, masih hidup, tapi keinginan daging sudah tidak ada lagi. Ya, keinginan mata, keinginan rakus dalam mulut kita ya, mendengarkan hal-hal yang kurang baik, yang kurang bagus, mencium hal-hal yang kurang bagus ya, itu keinginan daging. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Jadi kalau kita sadar bahwa roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita dalam Kristus, berarti kita dimerdekakan dalam Kristus dari hukum apa? Hukum dosa dan hukum maut. Ya. Yang ketiga, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging.
supaya tuntunan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging tapi menurut roh. Ini deh maksudnya Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus waktu pelayanan di bumi ya, itu sebenarnya mengajarkan kita itu hidup oleh roh, hidup oleh firman hidup. Ada amin, haleluya. Hidup dari perkataan Tuhan. Ahli-ahli Taurat itu cuma hanya teori doang, tetapi tidak bisa mengaplikasinya, tidak bisa menjadi pelaku firman ya. Tapi Bapa di surga mengutus anaknya Yesus Kristus itu, dia tahu bahwa anaknya pelayanan itu atas nama Bapa, karena dia diutus oleh Bapa di surga, Bapaknya sendiri ya. Kalau kita juga harus mau diutusnya, makanya ada lagunya, inilah aku, utuslah aku sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ini aku Tuhan, utuslah aku. Tuh, mau diutus ya, amin. Ayat mana tadi ya? Ayat 4 ya. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh ya. Digenapi itu, jadi tuntutan hukum Taurat itu bisa digenapi kalau kita hidup menurut roh ya. Makanya kalau hidup menurut roh, jangan bersaksi dusta ya, jangan gosip, jangan berbohong. Itulah hidup menurut roh. Kata jangan itu benar-benar kita hidupi, kita jadikan pada kita ya. Kalau kita jangan itu malah kita langgar, nah itu menurut daging. Tapi kalau kita melakukan hukum Taurat, firman Tuhan itu benar-benar dengan sungguh-sungguh, itu hidup oleh roh. Yang kelima, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah ini dia perbedaan orang yang daging, keinginan daging dan keinginan roh. Kalau keinginan daging itu memikirkan hal-hal yang dari daging, sifatnya bisa dosa atau bisa menjauh dari Tuhan. Dia nanti bisa ikut komunitas-komunitas yang tidak benar, sesat. Kalau kita hidup menurut roh, kita melakukan apa yang roh mau, yaitu terdapat dalam karunia-karunia roh atau buah-buah roh. Buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kesetiaan, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya itu dia. Ya. Oke. Jadi kita lanjut lagi ya. Ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah, kenapa keinginan daging maut? Karena maut itu akan membuat orang-orang yang kehilangan kemuliaannya, kehilangan hubungan dengan Tuhan. Tapi kalau kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, maut tidak bisa menyerang kita, karena kita ditudungi oleh darah anak domba Allah, dari Yesus Kristus. Bahkan maut dikalahkan, iblis dikalahkan ya. Mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba ya. Makanya kita harus sering-sering keinginan roh kita tuh kita pikirkan, karena itu ada hidup dan damai sejahtera. Makanya di zaman pandemi ini damai sejahtera sudah hilang, hampir hilang. Kekhawatiran, ketakutan. Makanya kalau kita hidup oleh roh, damai sejahtera diberikan kepada kita. Kita diberikan hidup juga ya. Saya lanjutkan. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak
besok. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.